Ya, tadi kita sama-sama sudah mendengarkan putusan bagi kedua terdakwa pada siang hari ini, yaitu dimulai dari Pak Agus Nurpatria dilanjutkan dengan Pak Hendra Kurniawan, di mana Agus Nurpatria dituntut 3 tahun penjara dan diputus 2 tahun penjara. Sedangkan Pak Hendra Kurniawan ini dituntut 3 tahun penjara dan diputus yang sama, itu 3 tahun penjara, dengan pertimbangan bahwa baik ini kedua-duanya sama tadi pertimbangannya, saya perhatikan, saya dengar. Baik Agus Nurpatria dan Hendra Kurniawan dipersalahkan atas pasal 32 Jungto 48 Undang-Undang ITE, Jungto 55 KUHP. Sedangkan mereka berdua ini dituntut dengan pasal 33 Jungto 49 ITE, Jungto 55. Akan tetapi majelis hakim berpandangan bahwa rumusan unsur pasal 33 Undang-Undang ITE tidak dapat dipenuhi, sehingga majelis hakim mengambil dari subsidiarnya, yaitu pasal 32. Kalau ditanya tanggapannya bagaimana, karena kami telah melihat dan sudah meyakini sejak awal bahwa sesungguhnya Pak Agus dan Pak Hendra ini seharusnya bebas karena tidak memenuhi rumusan unsur didakwakan. Jadi sudah barang tentu kami sebagai penasihat hukum tidak sependapat dengan majelis hakim. Cuma untuk menilai atau mengomentari isi dari putusan ini, kami tidak mau berkomentar banyak karena salinan putusan juga belum dapat kami terima. Lalu untuk langkah selanjutnya, apakah kami akan banding atau tidak, itu kan hak terdakwa, akan kami kembalikan ke terdakwa. Karena kedua terdakwa ini tadi sudah dengan jelas menyatakan akan pikir-pikir terlebih dahulu. Cuma mungkin komentar pribadi kalau dari saya, dari kami juga penasihat hukum, ya sangat disayangkan kok bisa 2 tahun, bisa 3 tahun. Sedangkan sebagaimana kita ketahui bersama, eksekutornya aja ini satu tahun 6 bulan. Sedangkan di sini Pak Hendra, Pak Agus sama-sama menjalankan perintah atas cerita yang ia tidak ketahui. Mereka baru mengetahui bahwa semua ini skenario, yaitu di 1 bulan selanjutnya, yaitu bulan Agustus tahun 2022. Jadi ya sedikit kecewa ya ada, aneh ya ada, cuma ya mungkin kalau memang nanti kami banding, yang belum kami pastikan sekarang, akan kami tuangkan alasan-alasan dalam memori banding nanti. Ini kan selain dari proses pidana juga ada etik yang masih berlangsung karena HK dan juga Agus Nurpatria ini mengajukan banding untuk KTDH-nya. Betul. Gimana? Sebetulnya untuk masalah kode etik, sidang etik ini kan internal, saya ini kan jatuhnya eksternal sebagai penasihat hukum, jadi komentar lebih banyak ya kami tidak ada. Cuma harapan kami, keyakinan kami tetap yakin dan kami berharap bahwa Pak Hendra, Pak Agus ini tetap dapat kembali bertugas sebagai anggota Polri. Hal yang memberatkan tadi apa? Hal yang memberatkan sebetulnya ya dalam tanda kutip standar ya, kita lihat karena mereka ini adalah seorang anggota Polri, seorang perwira tinggi, perwira menengah yang seharusnya mengetahui atau memiliki ya dugaan bahwa ini ada yang tidak benar. Sedangkan dari fakta-fakta persidangan sudah jelas kok, semua orang, ini bukan hanya mereka berdua, bahkan Kapolri, bahkan penyidik yang memeriksa di hari H itu meyakini bahwa ini semua adalah sebuah kebenaran, sebuah peristiwa tembak-menembak antar anggota polisi, sehingga semua orang lah telah kena, dalam tanda kutip kita tahu ya, prank oleh Ferdy Sambo, itu sih. Kalau dari pihak kuasa hukum sendiri melihatnya mengapa vonis dari Agus ini lebih ringan dibanding tuntutan sementara Hendra sama dengan Saya nggak berani dan nggak tahu mau komentar apa. Ini kan semua kan pertimbangan hakim. Sedangkan kita lihat, saya mendengar, saya juga mencatat, pertimbangannya benar-benar sama. Rumusan unsur pasal 33 tidak terpenuhi. Rumusan unsur yang terpenuhi itu adalah dengan secara bersama-sama melakukan pemindahan informasi elektronik, kalau nggak salah saya lupa ya, yaitu perbuatan Cuk Putranto dalam mengkopi. Di sini akhirnya terpenuhi rumusan unsur pasal 32. Sedangkan kemarin saya juga dengar Cuk Putranto ini dipersalahkan atas pasal 33. Sedangkan di sini Pak Hendra dan Pak Agus tidak terpenuhi unsur pasal 33. Jadi ya, seperti saya bilang, dibilang aneh ya aneh, cuma ya nantilah kalau memang nanti kami banding ya kami akan tuangkan dalam memori banding. Cukup. Kalau terkait dengan pertemuan tanggal 13 gimana Mas? Itu kan yang jadi unsur mengetahui skenario dan lain sebagainya, itu juga yang dibanding terus selama proses persidangan.
Itu kalau kami tetap pada pembelaan kami, tetap pada saksi-saksi yang kami hadirkan tadi kan, tapi dianggap dikesampingkan oleh majelis ya. Kami mau bilang apa mungkin nanti ya saya kembalikan lagi kalau kami banding akan kami tuangkan dalam memori banding. Gitu. Terima kasih. Saya Harjuno Pramendito. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.